Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sevar. Di sini saya berperan sebagai opener dan closing dari podcast Opfitnas Stasiun KRL Manggarai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih teman-teman saya. Ada Irsya, ada Dandi, ada Falhudi, dan yang terakhir ada Husaini. Baik nih, tanpa basa-basi, langsung aja kita tonton nih podcast ala-ala anak kriminologi. Kayak apa sih? Stay tune ya. Opfitnas atau Objek Vital Nasional merupakan kawasan atau lokasi bangunan atau instalasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Biasanya pendapatan negara tuh dari sana tuh. Terus juga itu sangat bersifat strategis. Dan ada juga tujuan pengamatan objek vital. Kalian tahu gak sih tujuannya itu apa? Apa aja? Dan yang pertama itu tujuan pengamatan objek vital nasional ini ditujukan untuk meminimalisir dan bahkan mencegah dampak gangguan dari ancaman terhadap objek vital nasional, dan juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan tergantung pemerintah dan ancaman keamanan dan pertahanan negara. Itu tujuannya. Oke, langsung Chen. Nih guys, selanjutnya gua akan jelasin mengenai kenapa sih objek vital nasional tuh harus terus dilakukan pengamanan. Karena pengamanan terhadap objek vital itu cenderung fatal ya guys, karena pengamanannya itu dilakukan untuk meminimalisir gangguan seperti ancaman terhadap negara, ancaman terhadap pemerintahan, dan ancaman kepada manusianya tersendiri. Pokoknya yang mengancam publik ya guys Ya, karena kan kalau misalnya yang kita bahas nih, misalnya kereta alur ekonominya atau alur adaptasinya lagi nggak berjalan, susah kan Sya buat kayak adaptasi. Apalagi kereta kan angkutan umum yang mungkin banyak dipergunakan ya untuk jarak-jarak jauh. Ya, karena apa? Kereta itu digunakan untuk mayoritas ekonomi menengah ke bawah, gitu. Apalagi kan harganya ekonomis, kereta ya kan, terus Cepat Lebih mudah juga gak sih? lebih mudah juga. Iya. Terus ibaratnya kalau emang lu lagi capek ya nggak perlu capek-capek juga mau naik kereta kan. Betul. Lu tinggal duduk ya, palingan lu padet lah ibaratnya, diri sedikit. Apalagi kan kereta zaman sekarang kan udah dingin, adem ya kan. Fasilitasnya udah oke lah. Iya, tapi tetap aja ya guys, di Opfitnas itu kita harus perhatiin nih guys, karena Wajib. banyak terjadi penyimpangan dan kejahatan lah guys di setiap daerah, maupun itu di kereta api, stasiun ya kan, halte atau apapun pasti terjadi guys. Pasti terjadi. Entah itu kejahatan atau kelalaian dari pribadi masing-masing. Betul. Lanjut Chen. Mungkin kita bahas tentang ini kali ya, kejahatan apa sih yang sering terjadi nih, yang menurut teman-teman sekelompok gua pada nih yang sering terjadi di stasiun kereta api ya. Nah, terutama di mana tuh Chen? Khususnya di Manggarai nih, karena kita kebetulan memilih Manggarai yang menurut kita sebagai stasiun transit terakhir ya Sya, Siap. dari berbagai daerah. Apalagi kan kita tahu tuh Manggarai Vital. padat banget. Sangat vital tuh. Ngumpulnya di sana kan soalnya. Kemarin kita kebetulan udah ke Manggarai ya. Ya, kita sudah menganalisis, kita ada observasi ya kan, gimana Manggarai itu kayak apa, terus pengamanan kayak gimana, nanti bisa kita jelasin. Tuh. Kebetulan juga yang kita lihat di Manggarai padat betul ya Sya ya. Betul. Nah, Rame pokoknya, es. dari segala umur sih ya kita lihat ya, mulai pakai fasilitas Opfitnas kereta api ini ya kan, karena emang yang mudah digapai, terus pemakaiannya gampang kan. Ya pengen lu cuma nunggu bentar-bentar doang lah, ibarat nunggu kereta. Tapi emang kemarin kita ke Manggarai ada beberapa permasalahan ya Sya, yang tentang Opfitnas tertentu. Menurut lu nih Sya, kalau kita bahas dari segi kejahatan nih, menurut lu itu kejahatan yang paling sering terjadi nih di kereta api maupun dimanapun ya kan? Tapi kan kita lagi tertuju ke kereta api nih, Manggarai. Menurut lu apa tuh Sya? Nah, kemarin tuh gue sempet wawancara cleaning service-nya ya. Nanti ada videonya di akhir video. Betul banget. Jadi gue sempat mewawancarai narasumber yang terutama cleaning service ya. Jadi kan dia itu udah kerja udah lama. Jadi dia sering mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat atau pengguna kereta api yang bertuju ke Manggarai itu. Jadi tuh kejahatan yang sering terjadi itu di sana itu kecopetan. Nah, terus karena sering terjadi kecopetan itu,
menurut gue sih kenapa ya sering terjadinya kecopetan itu? Menurut gue itu pertama tuh menurut gue mungkin karena kelalaian pribadi kitanya masing-masing ya. Ya. Mungkin kita nggak tahu karena dia capek, lelah, habis kerja, jadi ya Fokusnya kurang lah, fokusnya kurang. konsentrasi atau fokusnya berkurang. Yang kedua, entah gimana keamanan di kereta apinya tersebut. Dalam arti kereta apinya tersebut tuh saya sih observasi di Manggarai itu di kereta apinya itu saya tidak melihat adanya CCTV. Betul, Bener kan? di dalam gerbong ya. Di dalam gerbong itu luar mah ada. Ya, dalam gerbongnya itu karena apa? Karena sering terjadinya itu di dalam gerbong itunya, gerbong kereta menuju Manggarai. Itu sering terjadi kecopetan. Betul. Itu menurut cleaning service yang saya wawancarai. Nanti kita bisa saksikan di akhir video. Kita taruh cuplikannya. Bayangin kalau nggak di kereta tuh kalau nggak kecopetan pelecehan seksual ya. Pelecehan seksual, ada karena emang yang kita lihat juga tuh padat banget sih, ibaratnya dari sebelum masuk sampai lu udah masuk gerbong nih, ya emang padat. Apalagi kan di Indonesia ini belum kayak ada sistem yang ibaratnya gerbong laki-laki, cewek-cewek cuma ibaratnya dibatasin sama bangku ya paling. Nah, terlebih itu karena apa? Apalagi mungkin jam padat seperti berangkat kerja atau pulang kerja. Nah, itu kan dempet-dempetan kan. Kemarin juga gue ngerasain, gue pulang tuh jam 5. Wah, itu dempet banget tuh, padat banget. Nah, mungkin itu bisa. Iya, itu keluar pun dorong-dorongan, masuk pun dorong-dorongan. Mungkin itu bisa terjadinya pelecehan seksual. Itu oknum-oknum yang sampah lah menurut gue. Itu aja sih. Lanjut, Chen. Nah kan kita udah ngomongin tuh guys tadi tentang mungkin kejahatan atau resiko apa yang sering terjadi di stasiun Manggarai ini. Itu kita berdasarkan fakta yang kita wawancarai itu observasi kita. Ya. Nah selanjutnya ini mungkin pengamanan nih. Coba gue pengen nanya ke teman gue nih. Dan menurut lu pengamanan yang cocok nih kayak misalnya untuk meminimalisir kejahatan nih dari kecopetan nih, menurut lu apa? Kalau menurut gue sih dari sumber daya manusianya dulu ya. Kalau misalnya kita bawa tas nih, ya kita untuk meminimalisirnya ya tas kita ditaruh di depan. Nah terus juga harus awareness juga nih, nggak pilih kasih juga, maksudnya sesama pengguna juga kita harus memberi tahu nih kalau wah di sini misal bapak-bapaknya mencurigakan, lebih aware lah ya, lebih awareness lah gitu. Kalau menurut gue gitu saya. Sekarang paling ke pelecehan seksual ya, gue mau nambahin sedikit sih. Kalau ke pelecehan seksual mungkin yang kalau ibaratnya gue jadi pemerintah nih, gue sih pengen banget nyajiin itu kayak gerbong dibedain dari alur dan gerbong. Karena yang kayak kita lihat kemarin aja kan dari kayak kita turun naik tangga ya sebenarnya udah ada sih yang buat turun naik. Tapi mungkin karena kepadatannya ini nih yang bisa jadi ladang buat pelecehan seksual ya kan. Apalagi lu dempetan, kita kan nggak ada yang tahu ya kan. Oknum-oknum Bisa jadi lu niatnya udah buruk tapi lu mengalihkan itu dengan ibaratnya terdorong atau apa ya kan. Ibaratnya ya maaf kata ya, ini ibaratnya buat gesek-gesek ya kan. Modus. Nah kita kan nggak ada yang tahu. Makanya itu gua mungkin dari kereta api ini gue mungkin mau kasih tahu aja kayak ibaratnya kita butuh pengamanan lewat gerbong dulu, alur dipisahin tuh cewek-cewek apa cowok-cowok. Dan paling buat di gerbongnya itu ya mungkin bisa disajiin CCTV ya kan. Itu pentingnya sih. CCTV itu paling penting. Terus sama sapam ya dari setiap gerbong. Ya, karena kemarin sapam yang kita lihat itu ibaratnya cuma muter-muter aja ya, ya nggak menetap. Mungkin karena seringnya terjadi kasus pelecehan seksual itu ya kan. Udah terjadi, cuman dari pihak keamanannya nggak menetap, jadi dia bingung kan. Iya. Terus juga korbannya takut buat ngelapor ke siapa. Kesadaran manusianya juga kurang. Nah paling itu aja sih kalau mungkin dari segi pengamanan ya kan. Kalau analisis resiko kan mungkin tadi udah kita bicarain ya, kayak misalnya ya itu faktor dari kepadatan lah ya kan. Kepadatan, mungkin alur gerbong yang tidak ada. Sama ada satu lagi kesempatan. Iya mungkin itu betul banget sih kesempatan, karena ya itu faktornya pertama dari kepadatan sih yang paling. Itu faktor utamanya. Namanya gerbong segitu besar kan ya, rakyat Indonesia juga ibaratnya yang di Manggarai kan pulang kerja Sudirman cowok ya kan. Membludak ya kan. Apalagi lu udah capek, lu ibaratnya ya udah mager juga sih ya kan, kayak mau ngomong. Ya kan. Dari segi individunya ya mungkin udah kecewa juga ya kan.
Ya paling dari CCTV ya, terus Iya, betul. kesadaran individu, Betul. sama sistem keamanan. sistem keamanan perlu ditambah. Wajib itu. Nah, sama palingan yang terakhir kita kemarin ngeliat peron ya Sya? Peron. Nah, peron tuh. Itu di stasiun Manggarai itu kemarin kita observasi langsung, kita datang langsung, kita melihat sendiri adanya beberapa peron yang sedang diperbaiki. Dalam arti direnovasi itu mungkin karena sudah tidak layak atau mau Ada permasalahan, ada terganggu permasalahan ya kan? atau iya Jalannya kereta, alur betul. kereta. Atau pengen lebih bagus ya kan, kita nggak tahu. Menurut gue sih dalam perbaiki peron itu menurut gue nggak bagus sih. Memperhambat. Nah itu memperhambat. Kebetulan kemarin juga kita sempat kecipratan juga tuh Nah. nunggu antrian. Ibaratnya kita harusnya kan udah sampai nih guys di Manggarai. Betul. Berapa menit karena emang itu antrian cukup panjang dan peronnya Cukup bermasalah. lama juga kita Jadi nunggu, lama kan? tuh guys, ada kali 15 menit ya Ya, kita nunggu. jadi peronnya itu nggak komplit yang seharusnya destimasi waktu kita tuh bisa sampai 5 menit mempersingkat, jadi padat itu dah bisa tuh. padat, Apalagi itu bisa udah lama. Jadi ngaret dikit. buang-buang waktu juga tuh peron. Dan gitu ya. Mungkin Penjelasan kita sih itu aja sih berdasarkan hasil observasi itu kita. aja sih. Mau tambahin yang KI staff. Itu boleh. Mungkin Ini gini aja ya guys ya, kenapa kita nggak nambahin tentang menurut pendapat staf KI-nya langsung atau pengamanan dari satpam atau keamanan dari KI-nya Masinis, langsung, semuanya. masinis segala macamnya. Kita sendiri pun kita kesulitan guys. Betul. Bukan berarti kita tuh nggak usaha atau gimana. Kita udah usaha, kita udah coba. dari zuhur kita Dari zuhur. Sampai jam berapa? sampai jam 5 kita Dari jam 12 siang, dari habis zuhur kita start. Terus sampai jam 5 kita tuh yang ada apa? Kita sudah mencoba ke keamanannya langsung, dari ke ruangan ke ruangan ya. ke staffnya langsung. Yang ada apa? Kita cuma dioper-oper doang, kita nggak ada hasilnya. Makanya kita bisa menyimpulkan sendiri, kita juga nggak asal menyimpulkan. Kita observasi langsung, kita searching langsung. Mungkin ada beberapa karyawan dari PT KHI-nya langsung yang mau di-shoot, cuma dia itu Keberatan. keberatan. Karena memang ada SOP dari Ya. mereka juga. Nah, Dia ibaratnya dia mau nih sebenarnya guys di wawancara nih. Ya. Tapi katanya dia tuh butuh surat ya. Butuh surat. Butuh surat. Nah, Resmi. kita tuh sudah menghadap ke stafnya langsung, ke stafnya KI langsung. Kepalanya juga udah. Kepalanya kita kayak sudah keamanan. sudah menghadap. Yang ada apa? Kita cuma disuruh menunggu dan dioper-oper. Betul. Kalau mungkin menunggunya 15 menit sampai 10 menit, Apa-apa. kita oke. Kita menunggu bisa sampai 1 jam 2 jam. Kita sudah tungguin tapi hasilnya nol. Belum lagi kalau kita pas itu kita dilempar-lempar ya saya. Iya. Dari misalnya kita cuma mau kayak wawancara sapam yang Sebentar lagi aja. bekerja nih, sebentar aja kita udah bilang, taunya suruh ngadep kepalanya nih. Kita ke ruangannya, kita udah ketemu, ternyata dioper lagi. Balasannya sama juga sih, surat lagi sebenarnya. Cuma mereka emang nggak mau to the point aja kalau emang butuh surat. Kita juga nggak tahu ya ini SOP jenis apa maksudnya yang Ya. butuh surat, karena kan emang niat kita baik ya kan, buat pembelajaran aja. Gue mau jujur aja ya guys ya. Entah nih siapa yang mau nonton apa enggak. Gue nggak tahu kenapa dia itu nggak mau ngasih penjelasan atau surat izinnya. Kalau menurut gue mungkin ada beberapa kecerobohan atau kesalahan yang diberikan kepada pihak keamanan atau stafnya, dan dia itu merasa kapok atau merasa waspada jadinya. Jadi itu kita itu diliput media tuh jadi takut, Iya, Cen. betul. Mereka berpandangan kalau kita tuh media yang mau melemparkan mereka ke arah negatif ya kan. Nah, itu. Sebar luaskan. Padahal enggak, tujuan kita tuh cuma pengen wawancara, observasi, udah clear. Cuma kita kan nggak tahu, Betul. setiap orang pribadinya berbeda-beda. SOP kalau mereka bilang SOP. SOP-nya berbeda-beda, guys. Malahan waktu itu kita ketemu sapam ya yang sampai to the point, dia bilang, "Ini Iya. dari mana?" Saya nggak mau, ya kan, kayak mikir emang kita udah negatif kan. Nah, Sapamnya pun bilang kalau pernah ada kejadian, soalnya Nah, kita nggak tahu betul. itu kejadian apa ya kan, karena emang niat kita emang ngewawancara aja sih. Betul. iya. Kok kita- Karena apa? Sedangkan kita tanya kejadian apa, dia nggak mau sebut. Betul. Dan akhirnya kita tuh apa? Kita cuma bisa foto barang. Itu juga kita foto barangnya Dia penuh kegelisahan ya. penuh kegelisahan. Mungkin segitu aja bincang-bincang dari kelompok 3 ya tentang masalah kereta api Indonesia. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan data observasi kita ya guys, Oke. bukan ngarang-ngarang.
Mas. Ya. Saya Irsya Priyansa Putra dari Universitas Budi Luhur. Jadi saya ada tugas akhir semester, ya wawancara seputar itu aja yang terjadi di Manggarai ini. Boleh perkenalan nama Mas? Nama saya Faisal sebagai cleaning service. Saya Angel sama juga cleaning service. Izin Mas sebelumnya ya, saya cuma bertanya kayak kasus kejahatan apa aja sih Mas yang sering terjadi di stasiun Manggarai ini? Ini menurut tanggapan Mas aja. Kalau biasanya sih banyak laporan kecopetan. Copetan ya Mas? Iya. Itu biasanya seringnya kayak hampir setiap hari atau gimana ya Mas? Biasanya nggak tiap hari sih, tapi kadang ada yang baru turun dari kereta gitu, ada laporan kehilangan gitu. Mungkin paling banyaknya itu kecopetan ya Mas ya? Iya. Terus kalau dari tanggapan pribadi Mas sendiri, Mas ada solusi nggak kira-kira? Solusinya sih lebih memperhatiin barang bawaan diri kita sendiri aja. Kadang kan ada orang yang tidur nggak aware sama barang diri sendiri. Kayak misalnya ditaruh di atas. Yap. Itu lebih baik kalau bawa HP tuh kayak ditaruh di depan gitu. Biar lebih kejaga sama kita aja gitu. Oke, mungkin itu aja Mas ya. Makasih banyak Mas. Gimana nih podcastnya? Seru nggak? Jadi, udah pada tahu kan kenapa stasiun KRL Manggarai menjadi salah satu objek vital nasional? Nah, buat teman-teman semua dianjurkan untuk mematuhi seluruh peraturan yang ada sehingga meminimalisir resiko kejahatan pada objek vital nasional yaitu stasiun KRL Manggarai. Nah, mungkin cukup sekian kali ya podcast ala-ala anak kriminologi. Ditunggu aja nih di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys.